Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri dengan judul Dampak dari terjadinya inflasi di Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friska Ramadhani, NPM 2216021045 dari kelas Reka. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian inflasi menurut beberapa ahli. Dalam Budiono pada tahun 2001 adalah yang pertama itu menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 1998. Inflasi dapat dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi, tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang dapat dinyatakan dengan rumus. Kemudian menurut Partama dan Mandala pada tahun 2001, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama yaitu adanya kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika melebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Dan yang kedua adalah bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik. Dan yang terakhir yaitu berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadi sesaat. Karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Menurut Parkin dan Bade pada tahun 2001, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar, ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang atau rupiah untuk memperoleh barang tersebut. Terakhir itu menurut Nopirin pada tahun 1987, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori inflasi. Yang pertama itu ada teori kuantitas. Teori ini menyoroti tentang peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar, psikologi mengenai kenaikan harga tersebut. Isi dari teori kuantitas adalah yang pertama yaitu inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume data jumlah uang beredar, baik uang karta maupun giral. Apabila jumlah uang beredar tidak dilakukan penambahan, maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Yang kedua yaitu laju inflasi ditentukan oleh adanya faktor psikologi, di mana masyarakat akan berharap adanya kenaikan harga-harga akan terjadi pada masa yang akan datang. Menurut teori ini adalah proses perebutan rezeki antara kelompok yang ada di masyarakat atau sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan yang telah tersedia di masyarakat. Akibatnya, menurut teori ini, di mana masyarakat melakukan permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang telah tersedia, sehingga timbul istilah yang disebut dengan inflationary gap. Inflationary gap timbul karena golongan masyarakat berhasil menerjemahkan menjadi permintaan yang lebih efektif terhadap produk atau masyarakat berhasil mendapatkan pendanaan untuk mengubah aspirasi menjadi suatu rencana untuk pembelian barang yang didukung dana mereka. Golongan masyarakat ini menurut Budiono 2001 adalah 1. Pihak pemerintah yang menginginkan mendapat bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan cara defisit neraca anggarannya dan mencetak uang baru. Kedua, pengusaha pihak swasta yang menginginkan investasi usaha baru dengan pembiayaan dari bank. Yang terakhir, serikat buruh yang menginginkan peningkatan gaji bagi para anggotanya melebihi tingkat produktivitas para buruh. Yang ketiga yaitu teori strukturalis. Menurut Budiono 2001, teori ini lebih menekankan pada pengalaman yang terjadi di Amerika Latin, dan teori ini menekankan pada tekanan dan keterangan dari struktur perekonomian negara berkembang. Teori strukturalis sering disebut teori inflasi jangka panjang karena teori ini lebih ditekankan pada faktor jangka panjang yang menyebabkan inflasi dapat berlangsung lama. Menurut teori ini ada 2 jenis keterangan utama dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, antara lain
Yang pertama, keterangan yang berupa ketidakjelasan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan sektor lainnya. Kelambatan tersebut disebabkan karena 1. Harga pasar dunia dari barang ekspor negara tersebut tidak menguntungkan dibandingkan harga barang impor yang harus dibayar atau sering disebut dasar penukaran atau terms of trade yang semakin memburuk. Sering tersebut harga barang-barang hasil alam yang merupakan komoditas ekspor dari negara berkembang akan mengalami kenaikan yang lebih lambat dibandingkan dengan barang hasil industri yang merupakan barang impor dari negara yang berkembang tersebut. Yang kedua adalah suplai produksi dari barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga. Kelambatan pertumbuhan ekspor ini berarti mengakibatkan kelambatan impor barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan investasi maupun konsumsi masyarakat. Akibatnya, negara tersebut mengambil kebijakan pembangunan yang menggalakkan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor. Meskipun dibutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi, sedangkan kualitas yang dihasilkan produk dengan kualitas barang impor, kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga barang tersebut menjadi lebih tinggi atau akan mengalami kenaikan, dan jika disubstansikan impor mengalami perluasan, maka kenaikan harga semakin meluas juga yang berdampak terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama itu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah tuntutan kenaikan upah dari para pekerja. Seringkali pekerja atau karyawan perusahaan melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah. Adanya kenaikan upah ini menyebabkan biaya produksi barang dan jasa meningkat. Yang ketiga yaitu kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan jumlah penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Dan yang terakhir yaitu kekacauan politik dan ekonomi. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.